Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Diatullah. Saya dari Prodi Electrical Engineering B7 PAU University. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas atau UAS citizenship yang bertema keadaan dan kekayaan alam. Jadi saya memilih tema tersebut. Langsung kita ke slide selanjutnya. Jadi topik yang akan saya pilih adalah tentang konflik penguasaan tanah di Maluku Utara. Jadi dalam materi pembahasannya yang akan saya presentasikan itu ada 4 poin. Yang pertama ada pendahuluan, di mana itu mengenai tentang kekayaan kita, sumber daya alamnya. Yang kedua ada problem, yaitu yang tadi terkait judulnya, di mana ada konflik di Maluku Utara. Lalu ada opini, di mana ada pendapat dari beberapa orang terkait konflik tersebut. Lalu terakhir ada kesimpulan. Oke, kita langsung ke poin pertama. Ya, jadi sumber daya alam. Sumber daya alam itu segala sesuatu yang berasal dari alam, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi seperti yang kita tahu, di negara kita ini, Indonesia, kita mempunyai banyak kekayaan alam yang cukup banyak ya. Jadi ya, kita mempunyai hewan, tumbuhan, terus ada minyak bumi, gas alam, logam, seperti emas, terus banyak lainnya. Jadi itu ada dibagi dua, ada biotik dan abiotik. Tetapi kita di sini tuh masih kurang dalam pemanfaatannya, karena kita mengelola, kita mengambil hasilnya, tapi orang lain yang diuntungkan, seperti kita menjual emas milik kita sendiri ke negara-negara lain. Jadi sedikit demi sedikit negara kita bukannya berkembang, tapi malah jauh dari kata berkembang. Justru sebaliknya, negara yang mengambil kekayaan kita itu lebih berkembang daripada kita sendiri gitu. Lalu kita selanjutnya. Nah, di Indonesia itu ada pertambangan di Indonesia, lalu ada perikanan, dan ada pertanahan di Indonesia juga. Nah, pertambangan itu banyak fungsinya ya untuk kehidupan manusia, seperti untuk bahan bakar atau perhiasan seperti emas itu. Terus di perikanannya kita juga memiliki laut yang luas, pulau-pulau yang banyak, terus kekayaan di terumbu karangnya, terus ikan-ikannya juga kita banyak, kaya. Lalu di pertanahan juga Indonesia memiliki tanah yang subur, cukup air untuk potensi lahan pertanian. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu tanahnya subur-subur, terus kita juga punya bahan makanan yang cukup baik, banyak juga bahan-bahan rempah-rempah pilihan dari kita itu cukup banyak, seperti bahan-bahan makanan seperti padi atau bawang, seperti itu kita cukup banyak dan subur di sini tuh. Lalu yang akan dibahas di sini adalah mengenai pertanahan di Indonesia, yang tepatnya ada di Maluku Utara. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ada konflik penguasaan tanah. Konflik pertanahan yang terjadi melibatkan pemerintah dan pengusaha dengan masyarakat pemegang hak, di mana penanaman modal dilakukan di wilayah Provinsi Maluku Utara. Lalu konflik tersebut terjadi di Provinsi Maluku Utara yang melibatkan perusahaan dan pemerintah, bersifat struktural maupun horizontal. Maluku Utara mengandung potensi pertambangan diperhadapkan pada konflik pembebasan lahan serta hak masyarakat adat yang tidak terselesaikan. Jadi banyak masalah tentang penguasaan tanah di Maluku Utara. Dan ini kita lanjut. Nah, konflik yang terjadi antara PT Nusa Halmahera
Minerals dengan warga masyarakat kaum Malifut di Kabupaten Halmahera Utara terkait hak atas tanah wilayah suku Pagu Kao di wilayah kontrak karya. Nah, konsesi PT NHM ini diberikan melalui kontrak karya yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 19 Februari 1998 yang diwakili Menteri Pertambangan dan Energi serta surat persetujuan Presiden Republik Indonesia nomor B53 Pres I 1998 pada pasal 4 menentukan bahwa dengan lahan seluas 70.610 hektar untuk usaha pertambangan golongan A atau emas, mineral golongan C termasuk wilayah pertambangan rakyat dengan potensi sekitar 20.000 ton deposit biji logam. 23 konsesi perusahaan juga diistimewakan dengan ditetapkannya Perpu nomor 1 tahun 2004 serta Kepres nomor 41 tahun 2004, di mana ini telah memberikan izin pinjam lokasi, izin pinjam pakai kawasan hutan lindung kepada perusahaan pertambangan dari PT Nusa Halmahera Minerals ini. Dan bisa lihat di gambarnya itu sedang melakukan aksi demonstrasi terkait konflik penguasaan tanah di antara PT Nusa Halmahera Minerals. Oke, kita selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, sedangkan di Kabupaten Halmahera Tengah, konflik pertambangan terjadi antara masyarakat dengan perusahaan yang melakukan eksploitasi nikel berstatus kontrak karya maupun izin usaha pertambangan. Jadi sengketa tanah antara masyarakat adat Sawai dengan PT Weda Bay Nikel yang belum menyelesaikan ganti rugi harga tanah terjadi dengan cara demonstrasi dengan menggunakan kekerasan sampai berujung pada bentrok dengan aparat keamanan yang ada. Jadi lalu PT WBN ini sebagai pemegang kontrak karya berdasarkan Kepres nomor B.53 strip Pres _1 1998 pada tanggal 19 Januari 1998 itu telah memperoleh izin kegiatan penambangan dan pengolahan biji nikel dan kobalt di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah dengan luas sekitar 54.874 hektar, dan itu cukup luas. Lalu perusahaan ini juga merupakan salah satu dari 13 perusahaan yang memperoleh konsensi wilayah kuasa pertambangan di atas hutan lindung. Yang bisa dilihat pada gambarnya tertera ada seperti pemberitahuan berdasarkan keputusan MK menurut nomor 35 PUU-X, dan selanjutnya itu adalah peraturan perundang-undangan bahwa itu adalah hutan mereka, hutan dari adat suku Sawai gitu. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, lalu ada reforma agraria. Berdasarkan aspek agraria, kebijakan pemerintah di bidang pertanahan sangat dipengaruhi dan diintervensi oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Jadi, cara pandang rezim kapitalisme melihat bahwa si tanah sebagai barang komoditas, sehingga tanah dilepaskan dari ikatan sosial yang merusak kehidupan masyarakat cepat atau lambat, yang akan menimbulkan perlawanan antara masyarakat dengan pemerintah yang ingin mengambil hak tanah tersebut. Jadi tujuannya dari peruntukan agraria ini untuk kesejahteraan masyarakat atau petani, karena berimplikasi pada terjadinya degradasi kualitas tanah pertanian, bahkan konflik pertanahan baik horizontal maupun vertikal.
di Provinsi Maluku Utara sendiri, tipologi konflik pertanahan yang muncul terkait pemerintah dan investor versus masyarakat pemegang hak yang dilatar belakangi oleh kecenderungan berkepihakan pemerintah daerah dalam pemanfaatan atau pengelolaan potensi sumber daya alam melalui kebijakan pemberian izin lokasi atau izin usaha pertambangan untuk penanaman modal yang mengakibatkan beralihnya fungsi tanah pertanian serta berkurangnya akses rakyat terhadap tanah. Lalu selanjutnya ini ada undang-undang yang terkait di dalam konflik yang terjadi di Maluku Utara. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, atau selanjutnya disebut dengan UU PA, di mana ini memberikan penegasan pengaturan terkait permukaan bumi dalam pengertian yudiris yang disebut hak-hak penguasaan atas tanah tersebut. Lalu penguasaan tanah meliputi hubungan antara individu atau perseorangan, badan hukum ataupun masyarakat sebagai suatu konektivitas dengan tanah yang dihaki dengan yang mengakibatkan lahirnya hak dan kewajiban. Lalu undang-undang yang terkait dalam konflik di Maluku Utara yang kedua itu adalah negara dalam konteks pasal 33 ayat 3, di mana Undang-Undang 1945 merupakan organisasi kekuasaan rakyat tertinggi dari seluruh rakyat yang mengemban kewajiban dan tanggung jawab untuk mesejahterakan rakyat atas sumber-sumber agraria yang dikuasainya. Gitu. Baik, kita lanjutkan ke poin yang berikutnya, ke slide selanjutnya, tentang bentuk penyelesaian sengketa. Jadi di sini penyelesaian konflik yang dilakukan yaitu dengan cara manajemen konflik, di mana ini bertujuan untuk mencegah berkembangnya konflik menjadi kekerasan dan yang secara sosial, ekonomi, dan ekologis destruktif, dan mengubahnya menjadi hubungan sosial yang konstruktif dan kooperatif. Lalu penyelesaian sengketa yang terjadi merujuk pada dua mekanisme penyelesaian, di mana ini ada litigasi dan non litigasi untuk mendapatkan keadilan. Lalu poin kedua, pendekatan penyelesaian konflik ini juga diatur dalam beberapa perundang-undangan, antara lain dari pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, di mana ini mengatur bahwa penyelesaian sengketa atau berbeda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilasi, atau penilaian ahli. Baik, kita slide selanjutnya. Di sini di poin ketiga itu ada opini terkait konflik dari beberapa pendapat ini ya, pendapat orang lain. Di sini ada Mahrudin. Beliau mengatakan bahwasannya konflik merupakan salah satu barometer penting dalam melihat dinamika suatu masyarakat. Lalu yang kedua ada dari Haji Munif. Beliau mengatakan bahwasannya pengadaan tanah erat sekali hubungannya dengan pembebasan atau pelepasan hak atas tanah yang diperlukan baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan swasta, di mana ini seringkali menimbulkan persoalan dalam masyarakat, dan itu karena adanya berbagai kepentingan yang saling bertentangan satu sama lain. Jadi berhubungan dengan rendahnya nilai tawar masyarakat pemegang hak saat terjadinya negosiasi, akibatnya dominasi campur tangan pemerintah daerah. Lalu selanjutnya, opini yang selanjutnya yaitu dari Mujiono, faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa tanah itu antara lain, ini ada beberapa poin, di mana yang pertama ini ada
peraturan yang belum lengkap, terus ketidaksesuaian peraturan, pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia, lalu ada data yang kurang akurat dan kurang lengkap, terus data tanah yang keliru, keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah, lalu ada transaksi tanah yang keliru, terakhir adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan seperti itu. Lalu kita ke slide selanjutnya. Dan ini kita masuk ke poin keempat, poin terakhir, di mana ini ada kesimpulan dari materi yang konflik yang terjadi di Maluku Utara. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa hak sengketa maupun konflik pertanahan secara substansi terjadi perbedaan atau perselisihan antara dua pihak atau lebih terhadap sumber daya tanah tersebut. Lalu berdasarkan dimensi dampak yang terjadi, konflik ini memiliki dampak yang lebih luas bila dibandingkan dengan istilah sengketa, di mana konflik pertanahan yang terjadi di Maluku Utara pada dasarnya disebabkan oleh minimnya penghormatan terhadap nilai tanah yang diwujudkan melalui ganti rugi serta hak masyarakat, hukum adat yang berwujud konflik struktural maupun horizontal seperti itu. Dan itu bisa dilihat ada gambarnya juga, foto dari Halmahera, betapa indahnya Indonesia kita ini ya, terutama di Halmahera ini. Di sana memiliki laut yang cukup luas juga, di perikanannya, terus tanah yang subur, pegunungan yang luas, dan banyak yang lainnya. Jadi kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia karena kita memiliki kekayaan alam yang cukup besar gitu. Jadi jangan sampai kita dirugikan dengan apa yang kita miliki saat ini, di mana kita punya kekayaan alam yang cukup banyak, tapi kenapa negara-negara lain bisa berkembang jauh dibandingkan kita, sedangkan kita yang punya kekayaan alam yang luar biasa ini justru tertinggal oleh negara lain gitu. Jadi sebagai bangsa Indonesia kita harus bangga dan harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Kita harus tunjukkan pada dunia, pada negara-negara lain bahwa kita ini negara yang kaya akan sumber daya alamnya, seperti itu. Lalu kita selanjutnya, ini ada referensi terkait materi yang saya paparkan tadi. Ada beberapa website atau link yang saya referensi terkait materi tadi ya, yang saya ambil. Jadi ada beberapa di sini. Selanjutnya, saya rasa ini sudah selesai pemaparan materi yang saya sampaikan mengenai keadaan dan kekayaan alam, mengenai luas dari citizenship yang saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan yang cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau terkait materinya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.